bahwa Islam itu masuk ke Nusantara melalui penjajahan oleh orang Yaman. Kalau Bible itu yang membawa adalah ulama pada abad ke-7. Menurut data yang diambil dari Gramedia. Penulisnya namanya Pandi. Gitu. Hebat kan? Hebat. Balas ya anak. Itu kenapa bisa ada seperti itu teman-teman? Karena mereka mencoba membuat Tuhan di hadapan Tuhan. Al-Quranul Karim menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Al-Quran yang menguraikan itu. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Ini kata Allah. Kitabnya orang Yahudi yang diimani hari ini dan juga dijadikan sebagai buku ya suci oleh orang Kristen, Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Saya mau tanya nih kepada adik saya Ardiansa. Beliau adalah seorang akademisi. Ketika saudara berdialog dengan orang Kristen, yang mati menurut mereka itu siapa? Tuhan atau manusia? Manusia, Gurunda. Manusia. Yang Tuhan berada di mana? Yang Tuhan di sorga. Di surga. Berarti Yesus yang adalah manusia berada di hadapan Tuhan yang ada di surga atau kagak? Kagak, Gurunda. Kok bisa? Tuhannya yang disebut Bapa di surga. Ya. Yesusnya yang mereka juga sebut Tuhan itu ada di bumi. Pertanyaannya, apakah Yesus berada di hadapan Tuhan yang ada di surga atau tidak? Tidak, Gurunda, karena Yesus di bumi, bukan di sorga. Mate mija. Berarti Tuhan itu terbatas. Bumi itu jauh dari dia. Atau bumi itu ada di hadapannya, di bawah cakupannya. Di bawah cakupan Tuhan. Berarti bumi ini ada di hadapan Tuhan. Ya. Berarti Yesus berada di hadapan Tuhan. Ya. Berarti Yesus adalah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhan lain. Waduh. Perintahnya Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada Tuhan lain padamu di hadapanku. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah Tuhan yang dibuat, yang dibentuk, yang diimani, yang dipercayai di hadapan Tuhannya Bani Israel? Ya atau tidak? Jawab. Saya hanya Bani Israel. Belum paham tak? Woi. Di dalam bahasa Yunani, pendalaman bahasa Yunani, pendalaman materi ya,
ada kata emprosten, bukan impoten ya, bukan impoten. Emprosten. Emprosten dalam bahasa Indonesia itu artinya di hadapanku atau di hadapan. Nah, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku Yesus juga akan mengakui di hadapan Bapakku yang ada di surga. Matius 10 nomor 32. Berarti Yesus ini berhadapan dengan Tuhannya Bani Israel. Betul? Betul, betul. Nah, betul. Dari tadi, betul. Maaf, Gurunda lagi di WC, lanjut. Iya, tercium sampai sini. Harusnya tadi ketika ada penyembah batu zakar bertanya apakah kentut ada wujudnya, ada di sini dia. Mumpung kamu lagi di WC. Matius 10 nomor 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku Yesus juga akan mengakuinya di hadapan Tuhanku atau Bapakku yang ada di surga. Berarti Yesus dan Tuhannya Bani Israel berhadap-hadapan. Betul? Betul. Nah, kita dengan Allah juga menghadap. Betul? Betul. Nah, setiap manusia itu berada di hadapan Allah, di hadapan wajah Allah. Betul? Betul. Berarti Yesus ini berada di hadapan Tuhannya Bani Israel. Benar? Benar. Nah, kata Tuhannya Bani Israel, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ada nggak orang yang membuat Tuhan lain di hadapan Tuhannya Bani Israel? Ada nggak? Ada. Ya. Siapa? Paulus. Kristen. Siapa nama Tuhannya? Yesus. Yesus. Melanggar nggak 10 hukum Tuhan? Melanggar. Melanggar. Tralala trilili. Itu kan manusianya, Gurunda. Itu kan manusianya, Gurunda. Ya, manusia Yesus ini jadi Tuhan nggak nanti? Jadi Jadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma Roma 14 nomor 9. 14 Nomor 9. 14, nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Kisah 2:32 juga. Di situ diceritakan Allah membangkitkan hambanya Yesus Untuk menjadi Tuhan. Nah, Dalil, wahai umat Islam, ya paman, jangan kau membuat Tuhan baru, Tuhan ciptaan baru, ya paman. Tapi kan umat Islam bikin Tuhan baru. Mana buktinya? Itu Tuhan negeri Mekah. Muncul pertanyaan, weh saudaraku, ya paman, Tuhan Bani Israel yang mereka sebut dengan Elohim, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Ya atau tidak? Apakah Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Elohim adalah Tuhan bagi negeri Indonesia? Ya atau tidak? Tuhan Bani Israel yang mereka sebut El Shaddai, apakah Tuhan bagi kota Makassar, negeri Makassar? Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam. Makanya umat Islam menyatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mekah termasuk semesta alam enggak? Termasuk. Indonesia termasuk bagian dari semesta alam? Termasuk. Berarti ketika dikatakan Tuhannya negeri Mekah, merujuk kepada Rabbus samawati wal ard. Betul? Betul, paman. Nah, sekarang ketika Tuhannya Bani Israel mengatakan, jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku, jangan kau bikin batu zakar jadi Tuhan.
Jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Emprosten, jangan ada Tuhan impoten di depanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Di hadapan emprosten dalam bahasa Yunani. Ternyata kalau kita membaca, Yesus ini berada di hadapan Tuhan. Matius 10 nomor 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang ada di surga. Yesus di hadapan Tuhannya Israel bukan Tuhan, tapi Yesus bagi orang Kristen adalah Tuhan. Ini masalah. Masalah. Ketika Tuhannya Bani Israel menerangkan, jangan ada padamu Tuhan lain. Alam ahada ilaikum ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Maka keotentikan daripada sembahan saudara kita harus kita uji. Benarkah yang kaum sembah itu adalah Tuhan, atau itu hanyalah makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai nabi atau mesiasnya Bani Israel, lalu kalian tuhankan. Ayo teman-teman, semangat belajar. Yang Kristen naik ke atas, mari kita belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan akal sehat. Jangan Anda bertanya wujud kentut, lalu Anda diberi jawaban, Anda malah tertawa. Giliran ditanya, ada nggak akalmu? Ada. Mana wujudnya? Ya, nggak bisa juga ditunjukkan. Oke, host, silakan dinaikkan. Kalau ada kemudian orang yang mau diajari, mau diterapi. Iya, selamat malam, Bang Ravindo. Bang Ravindo, selamat malam. Dibuka mic-nya, Bang. Iya, selamat malam. Iya, agamanya apa, Bang? Kristen Protestan, Bang. Oh, Kristen Protestan. Mau diskusi, Bang, atau mau bertanya? Silakan, ada Garuda Cuma di sini. Iya, Bang, mau bertanya, Bang. Iya, silakan, Bang. Gini, Bang. Aku mau nanya nih, Bang. Kenapa orang-orang yang kayak orang abang itu suka kali membahas tentang Tuhan orang Kristen? Kalaupun seandainya orang Kristen menyembah Tuhan yang salah, seandainya ya, apa masalahnya sama orang abang? Nah, itu aja pertanyaannya, Bang. Yang ditanya siapa? Saya. Ya. Saya yang ditanya. Iya, Paman. Oh iya, Paman. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang cantik. Al-Quranul Karim ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada Kristen, "Fabashshirhum bi'azabin alim." Sampaikanlah kepada Kristen kabar gembira, yaitu azab yang pedih yang diperuntukkan untuk mereka. Tuh, kenapa kami membahas? Karena kami diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Wahai orang Kristen, kalian akan kekal di neraka. Loh, kok itu jadi kabar gembira? Pada saat Anda keluar dari kecaman neraka, masuk ke Islam, Anda akan tersadarkan. Subhanallah, terima kasih Bang Suma dan kawan-kawan. Anda telah membuat saya keluar dari lingkaran setan. Itu yang dimaksud. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyi bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'murun bil qisti minan nas fabashshirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Kami harus menyampaikan ini kepada saudara. Nah, kebetulan saja kitab saudara itu banyak mengambil istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah dari kitab sucinya umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan pemahaman umat terdahulu. Seperti pemahaman saudara yang membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Bani Israel. Jadi saya datang membahas Bible, membahas Yesus, membahas Paulus, membahas kitabmu, membahas agamamu, membahas sembahanmu. Karena tugas dari Tuhanku untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa azab yang pedih. Sekarang tinggal Anda mau terima kabar ini
atau tidak. Kalau Anda tidak mau menerimanya dari Quran, terima dari Bible. Apa kata Yesus? Matius 7, nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu adalah kabar gembira, azab yang pedih. Sekarang Anda ingin menjadikan kabar gembira ini sebagai sesuatu yang tidak berarti, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda ingin menjadikan kabar gembira dari Bang Suma menurut Al-Quran dan menurut pengajaran Yesus, tinggalkan ajaran tersebut, maka kegembiraan Anda akan bertukar dengan kekal di dalam surga, yaitu jannah. Demikian. Ya, ada tanggapan Bang Arvindo, silakan. Waduh, Bang Zuma. Jadi menurut Bang Zuma, kalau di agama Kristen gak ada keselamatan gitu? Ya bagaimana mau selamat bang kalau yang disembah bukan Tuhan bang. Nah terus saya mau tanya nih sama orang abang, kalau seandainya saya mengikuti agama orang abang, ada nggak jaminan keselamatan di agama orang abang? Silakan dijawab Ustaz Tata. Keselamatan dalam Islam. Ustaz silakan. Ustaz, siapa sini yang berisik? Silakan Ustaz. Mana Gurunda? Sambil menunggu aja Bang Juma, silakan. Ya kalau dalam Islam itu kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Hadis ya. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka yang beriman atau ani dakhulul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku ya masuk surga. Maksudnya taat di situ apa? Kunci surga apa? Menyembah Allah, mentuhankan Allah. Ya, mana dalilnya? Ayat Fusilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Atau ulaika ashabul jannah hum khalidina fiha. Mereka itulah para penghuni surga. Jadi jelas syaratnya apa? Kunci surga dulu. Apa kunci surga? Mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu istiqomah. Maksudnya apa? Sampai pendiriannya sampai mati dia. Ya, sampai mati mengimani Allah. Jangan sampai murtad. Gitu. Jadi jelas sudah. Mau hadis, mau Quran. Udah. Kalau Bang Juma udah kembali lagi. Dendam kali kalian sama aku. Dendam kali kalian. Santai bro, santai. Dia bilang gini Bang Juma. Kalau misalnya agama saya memang nggak benar, saya salah Tuhan, apakah kalau saya memeluk Islam itu dijamin keselamatannya gitu? Oh iya pasti. Itu udah pasti tuh. Al-Quranul Karim menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Umat Islam dijamin akan mendapatkan kemudian kemenangan yang agung. Apa itu? Manakala mereka beriman kepada Allah dan juga mengerjakan kebajikan amalan soleh, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Apa yang menjadi kemudian jaminannya? Allah mengatakan akan memasukkan ke dalam surga dan mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminan Al-Quran. Surah At-Taghabun, jaminan Allah kepada umat Islam ayat 9. Nah sekarang kalau pertanyaan ini dibalik ke Kristen, sangat sulit. Tak ada satupun orang Kristen,
titel pendeta, pastor yang sudah licin kepalanya, yang akan mampu memberikan petunjuk kepada orang jemaahnya untuk memberikan data. Ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang sekolah minggu, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi dan tidak bersunnah. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau umat Islam, subhanallah, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ayat 10. Di situ orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang menghindari persinahan, menjaga amanah, akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Orang yang sholat pada hari Jumat, ibadah pada hari Jumat, dijamin oleh Allah masuk surga. Dia mendapatkan warisan surga Firdaus. Nah, pertanyaannya kalau ditanya kepada pastor pendeta, wahai pendeta, ya paman, ada tidak jaminan di dalam Biblemu, baik itu dari Theos, atau itu dari Bapa, atau itu dari roh-roh, atau dari burung merpati, atau dari Tuhan anak, Tuhan junior bernama Yesus, menjamin keselamatan bagi orang yang dandutan pada hari Minggu, sampai kemudian kumisnya pendeta menjadi alis? Tidak akan pernah ada jawaban Anda temukan. Nah, itulah indahnya Islam. Kenapa harus memeluk ajaran agama Islam? Karena Yesus anak soleh. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, Yesus doanya dikabulkan. Wah, keren. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak sekolah minggu. Yesus bukan anak Kristiani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Disebut sebagai anak soleh. Di dalam kitab saudara yang tidak tahu siapa pengarangnya. Ibrani 5 nomor 7. Subhanallah. Silakan. Jangan main lapar dong. Santai aja duduk. Silakan Bang Revindo ditanggapi. Ini bang, karena aku kan bang nggak ngerti nih sama sekali agama Islam. Iya. Di agama Islam ada nggak sih nabi yang terangkat ke surga? Ada, tapi bukan surga. Selayaknya Bible dalam bahasa Yunani, Yesusnya itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Bahasa Yunaninya Uranon atau Uranos. Itu Yesus tidak ke surga dia terangkatnya ke langit. Coba Anda baca di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 158. Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Al-Quran mengatakan, barrafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah kemudian mengangkat Nabi Isa, bukan ke surga. Selayaknya di dalam kitab saudara, ya, Yesus itu tidak terangkat ke surga. Cuman lembaga Bible Indonesia mencoba untuk memanipulasi terjemahan langit menjadi surga, biar orang Kristen tergiur agar rajin bayar perpuluhan setiap bulan. Gitu bang. Nabi Anda naik Nabi kami naik ke surga atau naik ke langit? Ada Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Anda carikan saya dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Yesus naik ke Paradiso, surga, Anda tidak akan pernah temukan. Yang ada Uranos. Uranos ketika diterjemahkan dengan jujur, tanpa kebohongan dan tipuan, artinya langit. Ternyata lembaga secara terstruktur, bukan personil tapi lembaga, menipu Kristen se-Indonesia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, sebelum ditanggapi Bang Revindo, saya sapa dulu ya. Bang Revindo Koto, selamat malam. Marlindo, selamat malam Marlindo. Mas Aha mungkin mau masuk, Mas Aha, silakan Mas Aha. Mati meja.
Iya bang. Ya silakan. Malindo saya turunkan dulu ya. Nanti teman Kristen yang lain. Kalau dalam Islam itu ada berapa nabi yang diangkat Bang Zuma? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah apa ayat? Ayat berapa itu? Masya Allah. Diterangkan kemudian, itu surah apa itu, Dek? Yang mengatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam jalan Allah itu dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan Nabi, seluruh orang yang mati dalam jihad berjuang di jalan Allah semuanya terangkat dia ke langit. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 169. Itu data. Saya menjawab sesuai dengan data yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Siapapun itu, bukan hanya sebatas Nabi. Hari ini kemudian kami menyatakan la ilaha illallah. Kami gaungkan kemudian Islam adalah agama hak. Lalu kemudian kalian ada yang usil, dar menembaki kami dan kami mati. Insya Allah. Ini jaminan dari Allah. Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Makanya umat Islam itu tidak pernah takut dengan kematian. Mati dalam memperjuangkan dinul hak, dinul Islam, maka dia jaminannya jannah. Silakan. Terus apa bedanya dengan kenaikan Nabi Idris dan Nabi Isa? Apakah Nabi sama? Idris. Iya, dan Nabi Isa alaihissalam. Kan diangkatkan kedua Nabi itu. Nabi Idris alaihissalam bedanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ditolak oleh kaumnya dan diusahakan kemudian dibunuh oleh kaumnya dan kaumnya melakukan makar tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Umat atau manusia sesama Nabi Idris kemudian tidak membuat tipu daya, sedangkan manusia sesama Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya. Makanya tipu daya daripada umat yang ada pada masa zaman Nabi Isa alaihissalam melahirkan sebuah aliran kepercayaan bernama Kristen. Itu buah dari makar yang mereka buat. Kristen ini adalah buah dari makar, tipu daya, muslihat yang dilakukan oleh ahli kitab. Sehingga melahirkan sebuah sekte aliran baru, buatan mereka sendiri yang disebut Nasorios, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Iya, setauku kan ada dua nabi kan dalam Islam yang diangkat bang. Nah, terus apa bedanya dengan orang banyak yang diangkat itu? Apa perbedaannya bang? Yang Bang Zuma bilang tadi. Yang diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tidak merubah kedudukannya kemudian sebagai nabi menjadi Tuhan. Karena terangkat ke langit jadi Tuhan, dia enggak. Tetap aja dia adalah manusia. Bukan itu pertanyaanku bang. Maksudnya kalau dalam Islam ini ada berapa nabi yang diangkat? Karena setauku itu kan Nabi Idris dan Nabi Isa atau ada nabi lain bang? Al-Quran menerangkan bahwa telah diutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga aku tidak ceritakan kepadamu. Jadi bagi kami, nabi-nabi yang lain siapapun itu, mau 2 nabi, 3 nabi, 4 nabi, 100 nabi diangkat oleh Allah ke langit, itu tak ada hubungannya kemudian dengan kaidah Islam. Al-Quran datang hanya membantah tentang dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran kemudian menerangkan Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Dan itu juga dibuktikan oleh Bible bahwa yang dibunuh ini adalah orang terkutuk. Yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Yang dibunuh ini adalah orang yang kemudian makan uang suap. Itu dibuktikan oleh Bible. Berarti Al-Quran tidak salah. Silakan. Iya. Pertanyaan aku bukan itu sih Bang. Tunggu dulu Bang, di mana tertulis di Bible yang disalibkan itu yang memakan uang suap Bang? Di kitab mana Bang? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Di ulangan belum ada kisah penyaliban Yesus Bang, itu perjanjian lama Bang. Hah? Gitu ya? Diulang, iya, Abang. Tapi Paulus mengutip itu. Iya, saya nanya di mana Bang tertulis, jangan dibawa ke ulangan, soalnya itu perjanjian lama Bang. Lah, Paulus sendiri yang mengutip itu gimana dong? Di mana Paulus mengutipnya Bang? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, di mana tertulis? Di atas pohon. Iya. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Bentar ya Iya. Bang ya. Siap. Galatia 3 nomor 15. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Tuh. Jadi karena itu Abang bilang Yesus yang memakan uang suap tadi ya Bang? Justru bukan Yesus yang makan uang suap kan? Tapi tadi Abang yang menyaksikannya Bang, bahwasanya Yesus mati karena memakan uang suap. Bukan. Saya tidak mengatakan Yesus yang matikan uang suap, tidak. Yang Abang tadi kan menggantikan membawa Bible. Abang bilang di Bible itu ada tertulis menyaksikan bahwasanya yang disalibkan itu bukan Yesus. Digantikan sama Memang bukan Yesus. Memang bukan Yesus. Tidak ada Alkitab mengatakan Yesus tidak Yesus yang disalibkan. Tidak ada Siapa Yesus bilang? mengatakan. Saya yang bilang Bang. Saya nggak pernah baca itu. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 4. Bentar ya Bang ya. Iya. Yohanes 13 nomor 4. 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Oke. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus ya? Ya, betul. Bisa Anda baca Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52? Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari lolos dengan telanjang melepaskan kain lenan? Berarti menurut Abang pada waktu penyaliban Yesus itu cuma Yesus yang memakai kain lenan. Lalu siapa dong? Kain lenan itu apa sih Bang? Kain penutup badan lah. Berarti pada waktu itu mereka semua nggak menutup badan gitu? Bukan. Hanya ada satu manusia setelah perjamuan kudus, perjamuan terakhir, yang diceritakan dalam Bible menggunakan kain lenan. Di antara ratusan orang yang ikut menyalibkan Yesus cuma satu. Ya. Sekarang kalau ada yang lain tunjukkan siapa? Kan Abang yang bilang bahwa saya Lah, kan cuma satu Yesus. Kan cuma Yesus. Dalilnya Yohanes 13 nomor 4. Tidak ada di situ dikatakan cuma Yesus. Lalu siapa Tapi orang yang Yesus menggunakan kain lenan. Terus Tapi siapa bukan yang cuma Yesus dikatakan di situ. Oke, sekarang silakan Anda tunjukkan ada diceritakan yang lain menggunakan kain lenan. Itu menurut Abang hal yang penting untuk diceritakan di dalam Alkitab. Jelas dong. Kalau semua Jelas dijelasin itu. Bang ya, Alkitab itu harus sebanyak-banyaknya lah Bang. Ya, Nggak bisa kenapa cuman segitu pengarang banyak. kitab saudara tidak mengarang dan menjelaskan? Sekarang begini, ketika Anda Itu membaca Bang, Markus, kalau manusia memang sudah berpikir Bang, pasti sudah tahu bahwasanya seandainya begini. Ada dikatakan tadi di kitab tadi itu
dia memakai baju. Terus abang ambil lagi di Markus 14 ayat 50 sampai 52. Baik. Ada seseorang yang memakai baju. Oke, baik. Gini, Berarti- Markus 14, fokus di situ. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus, betul? Ya. Satu, Yesus sudah ditangkap, betul? Ya. Yang lari telanjang ini siapa? Tidak ada di sini tulis siapa namanya, Bang. Iya, makanya saya tanya, yang lari telanjang ini siapa? Oh, berarti itu menurut abang Tuhan Yesus yang lari sama mereka? Enggak, muridnya enggak mungkin. Betul? Iya. Karena muridnya semuanya sudah pada lari. Semua muridnya. Iya. Lalu yang lari telanjang menggunakan kain lenan ini siapa? Menurut abang cuma ada 12 muridnya dan satu orang itu di situ. Ya iya, kan dikatakan, coba Anda baca. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Lalu yang satu ini siapa? Berarti asumsi abang yang menggunakan kain lenan itu Tuhan Yesus ikut lari sama mereka. Kalau bukan Yesus, tolong tunjukkan siapa yang menggunakan kain lenan itu. Tidak ada ayatnya memang, Bang. Cuman bukan cuma mereka di situ, Bang. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda tidak bisa menunjukkan ada satu manusia pun selain Yesus menggunakan kain lenan, maka kandidat satu-satunya adalah Yesus. Oke. Anda suka ataupun tidak suka, Anda harus tanamkan itu dalam pikiran Anda. Itu satu. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan terkutuklah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis ini di mana? Ternyata selidik punya selidik, tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bacakan kepada saya yang tertulis ini? Di mana, Bang? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 22 sampai 23. Ulangan 21 nomor 22 23. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian gantunglah dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya biarkan semalaman di tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa Anda jawab? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus yang digantung terkutuk atau bukan? Yesus yang digantung terkutuk. Loh, tadi katanya tidak ada. Kok dia yang terkutuk? Ya, Tuhan Yesus kan sudah bernubuat, Bang, sebelumnya bahwasanya dia akan digantung. Di mana nubuatannya? Di mana nubuatan itu? Tunjukkan ke saya. Terbang. Ingat ya, Paulus menuduh sesuatu yang tidak benar. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ternyata di Ulangan 21, orang yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Ditanya, ada nggak dosa Yesus yang sepadan dengan orang mati, dengan dosa hukuman mati? Tak ada. Loh, kenapa Yesus disepadankan dengan pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Paulus, kurang kerjaan lu, bro. Ayo, silakan. Di mana Yesus menubuatkan dirinya mati? Yohanes 19 ayat 28, Bang. Oke. Yohanes 19 Silakan. ayat 28 sampai 30. Oke, silakan Anda baca. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam
pada Terus? sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, apa yang tertulis? Mana nubuatannya? Mana nubuatannya, Bu? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci, Bu? Aku haus. Itu. Atau yang mana ini? Yang tertulis dalam kitab suci yang mana yang dimaksud? Malah kalau Anda lihat pengakuan Yesus, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus justru mengatakan apa? Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kitab para nabi dan kitab Mazmur. Gitu, Bung. Jadi Yesus menerangkan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat? Nubuat mati demi dosa-dosa orang barat. Saya lagi bertanya, Zuma. Ya. Jadi Anda tidak mau bantu teman saudara. Anda membiarkan teman saudara bingung. Jangan sampai nanti mualaf teman Anda. Enggak akan lah saya Kuat imannya. Iya, Zuma. bukan iman itu, kuat kepercayaannya. Imannya kuat. Iman itu bahasa Quran, itu level tertinggi di Islam. Silakan. Zuma. Ya, Ada yang saya mau tanyakan ke kau di Zoom. ya Paman. Aku jelaskan dulu ini. Apa tuh Paman? Hadis Abu Daud nomor 2131. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tunggu. Pertanyaannya belum ada. Apa pertanyaannya? Kenapa kutunya Muhammad dicari sama istrinya orang? Kau jelaskan dulu. Dalilnya mana? Itu. Mana? Coba bacakan ke saya dong. Hah? Bacakan ke saya. Saya bacakan ke kau. Iya. Ini saya bacakan ke kau. Ya. Rasulullah. Beliau menemui Ummu Haram binti Hadits, Milham. tolong bacakan hadits. Anda mengatakan hadits, bacakan haditsnya. Yuk ini bawahnya semua ini. Bukan hadits yang kau bacakan, itu terjemahan itu. Hadits, saya minta hadits. Hadits. Kamu bawa hadits atau apa ini? Iya, tulisannya di Google begini, hadis Abu Daud nomor 231. Saya minta Anda baca haditsnya. Tidak, kau dengar dulu saya baca ini. Kau baca dengar. Oh enggak. Kayak saya Islam, Bung. Kalau Saya bukan jemaat gereja, Bung. Kalau saya baca ketika kan panjang sekali. Ketika Anda ingin bernarasi tentang ajaran Islam, jangan pakai Google. Pakai kitabnya langsung. Di Islam itu begitu. Ada orang masuk anak TPA ke masjid belajar Google di sana? Enggak. Mereka langsung belajar Bible. Mereka langsung belajar Alkitabnya. Anda datang di sini bertanya pakai Google, gimana cerita ini? Kau dengar dulu ayat ini. Enggak, saya tidak bisa dengar kalau bukan Al-Quran yang Anda ceritakan atau hadits. Untuk apa? Bible aja enggak paham kok. Bible Anda tidak paham, buru-buru paham hadits. Terjemahannya hadis ini, terjemahannya. Oh, nggak bisa. Saya butuh haditsnya. Saya butuh hadits. Panjang ini saya bacakan ini. Ya, derita lo.
Ngapain lu susah-susah belajar kitabnya umat Islam sementara kitabmu aja kamu nggak tamat? Coba, tidak itu saja. Ya, saya minta haditsnya lu. Sederhana pun. Tenang tinggal dulu. kau baca hadits. Tenang dulu. Loh, Anda yang harus tenangkan diri Anda. Anda bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Anda harus masuk ke kaidah Islam, kaidah disiplin ilmunya dong. Makanya kok. Loh. Gimana dong? Dulu, Ini teman-teman gimana ini? Ada anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Gimana dong? Pasien mana yang mau datang ke dia berobat nih? Hadits, Anda bawa hadits, bacakan haditsnya ke saya. Haddasana min. Bacakan, saya pengen dengar. Silakan. Itu bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Ya ampun, hadits itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tahu. Ya sudahlah, udah. Kita nggak usah bahas ilmu yang tinggi, nggak usah. Masuk ke Bible aja dulu, masuk ke Bible. Bible bahasa Indonesianya. Saya bacakan dulu ayat ini, Ya udah, gue baca. Saya pengen dengar, silakan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati meja. Hei, gimana ceritanya ini manusia stupid mau baca hadits kayak gini? Rasulullah saja. Bacakan haditsnya ke saya, Cak Ayu. Bacakan haditsnya ke saya. Ini telah menceritakan kepada kami. Jangan kau anggap saya seperti jemaat di gereja. Kau dengar dulu saya jelaskan. Apa yang saya mau dengar? Kita mau bahas hadits. Yang kau baca, Google. Gimana dong? Kau mau bahas hadits, tapi yang kau baca Google. Bagaimana kau mau jelaskan hadits? Yang kau terangkan itu terjemahan, Cak Ayu. Gimana ceritanya ini, teman-teman? Berarti terjemahan tidak ada di hadis. Bukan, kalau Anda membahas hadits, berarti cakupan asbabul wurud. Oke? Ini Anda harus menjelaskan sanadnya, bagaimana matannya. Hei, apa ini? Bagaimana sanad, bagaimana rawihnya, bagaimana matannya dan seterusnya. Kenapa Anda mau bahas hadis tapi cuma baca terjemah? Gimana ceritanya? Lu pikir gue jemaah gereja gitu, bro? Sorry, lada. Cuma, saya bacakan dulu, dengar dulu. Iya. Nanti kalau saya tanya, bagaimana pendalaman sanadnya? Apa jawaban Anda? Kau dengar dulu. Au. Kalau Anda mau belajar hadis kayak begini modelnya, Anda ke CP. Ahlinya itu. Bung, Anda ke CP, Anda ke Kiamat. Siapa lagi? Ke Bom. Kalau Anda mau belajar, ya, Google mengatasnamakan hadis, silakan ke sana. Kalau di sini Anda ingin bahas hadis, ya Anda harus memiliki disiplin ilmu untuk mengkaji itu. Karena saya pasti akan bertanya, Anda mendapatkan itu dari kitab mana? Siapa perawihnya? Kayak mana sanadnya? Pasti Anda saya tanyain. Berarti terjemahannya salah. Untuk mengetahui hadits itu kedudukannya apa, harus Anda lihat sumbernya. Anda kan datang membawa kabar. Wahai Bang Suma, ya paman, saya mendengarkan ada berita seperti ini. Saya pasti bertanya, beritanya dari mana, bro? Siapa penulisnya? Di kitab mana Anda dapatkan? Beda cerita kalau kamu membahas Al-Quran. Kalau Anda bahas terjemah, pasti saya sudah tahu. Oh, surah ini, ayat ini. Tapi kalau hadits, Anda harus mengabarkan kepada saya dari kitab mana, siapa perawihnya, gimana matannya, siapa sanadnya, kedudukan haditsnya masuk di hadis apa. Pasti ku tanyai, kan Anda membawa kabar ke saya. Nah, berat toh masuk Islam. Oh, berat. Makanya yang masuk Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang mati akal cocoknya memang di gereja. Mati akal cocoknya di gereja. Kalau mau masuk Islam, akal harus hidup. Jadi kalau Anda datang membawa kabar, wahai Bang Suma, ya paman, ada kabar begini. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa katanya? Bla 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 bla. Dari mana berita itu Anda dapatkan? Jawab. Jawab beritanya. Nah, itu baru. Jadi umat Islam itu
tidak bisa dibodoh-bodohi seperti jemaat di gereja. Wahai jemaat-jemaat sekolah minggu, ya paman, Paulus berkata di dalam Roma 10 nomor 9, apa katanya paman? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Wah, jemaat tepuk tangan. Kata apa? Tanpa dia harus tahu dari mana Paulus tahu berita itu. Dari mana Paulus menerima pemberitaan itu? Pernah nggak Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak, paman. Lalu Paulus ngarang cerita dari mana? Dari Pasar Senen. Anda modal percaya aja bukan? Yes, Kristen. Kalau Islam, oh tidak bisa. Anda membawa kabar, Anda saya tanyai. Dari mana Anda mendapat berita itu? Dari sebuah kitab. Bacakan kitabnya. Bersabda Rasulullah. Bukan kitabnya yang Anda bacakan. Bukan terjemahan, kitabnya. Habis itu saya tanya, bagaimana dasar-dasar penentu bahwa ini adalah berita sahih, valid, dhaif, atau lemah? Mampu? Nggak mampu. Kalau begitu saya mundur. Ya mundur. Sebagai Kristen, bahas aja Bible. Karena ilmu Quran, ilmu hadits itu sangat-sangat membutuhkan disiplin ilmu yang tinggi. Nggak bisa asal lihat di Google, tanya ke Islam. Di dalam hadis begini, begono dan begono. Oh sorry, kami bukan umat gereja. Kami umat Islam bro. Ketika ada pemberitaan tentang Nabi kami harus seleksi, kami harus tahu apakah itu sahih atau tidak. Kalau Anda mengatakan itu sahih, sebutkan siapa saja sanadnya, bagaimana sanadnya, bagaimana isnadnya, dan seterusnya. Itu yang Anda harus jelaskan ke kami. Supaya kami mengatakan, oh iya Masya Allah, Anda betul. Nah, karena Anda tidak ada keilmuan ke situ, kembali ke Bible, surat kabar yang Anda sendiri, gereja sendiri, tidak tahu siapa penulisnya. Kembali ke yang tadi. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat tertulis tentang Mesias digantung untuk dosa-dosa orang-orang kafir Roma dan Yunani dan juga dosa orang Indonesia. Tunjukkan. Itu lebih valid Anda selesaikan daripada Anda ngaur kemana-mana. Silakan. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku Yesus dalam kitab Taurat Musa. Nah, tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Musa Mesias mati, bangkit, digantung, bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kalau ada, pertama, besok saya nikah lagi. Kalau ada. Kalau ada, channel YouTube saya tutup, Apologet Islam Indonesia saya minta untuk ditutup, Makassar Mualaf Center Indonesia saya minta untuk ditutup. Tak ada lagi debat-debat. Kalau ada, Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda membawa satu konsep kepercayaan, Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan, tertulis di mana dalam kitab Taurat. Tapi kalau tertulis tentang Yesus, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau menganiaya Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Mantap kali bah. Berarti yang harus tergenapi menurut Yesus dalam Lukas 24 nomor 44. Jangan kau salibkan Yesus. Jangan kau bunuh Yesus. Itu baru betul. Nah sekarang tolong yang beriman, yang percaya kepada penyaliban sebagai keselamatan, tunjukkan di mana tertulis tentang penyaliban Yesus di dalam Torah. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan.
Pertanyaan anak kecil yang kau bawakan. Ya, silakan. Anggaplah pertanyaan anak kecil. Sebagai orang tua yang bangkokan, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat dalil tentang Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Silakan. Silakan, Bung. Ini kita mengurai. Saya bantu gereja untuk penginjilan. Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda datang nih, Yesus mati di atas tiang salib sebagaimana yang sudah ternubuatkan di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat. Dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Oke, mana dalilnya? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Nah, di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh, harus tergenapi. Maksudnya, Yesus tidak boleh kau bunuh. Berarti yang mati di atas tiang salib Yesus atau bukan? Kan harus tergenapi. Yesus tak boleh dibunuh. Berarti Yesus dibunuh atau tidak? Tidak dong. Kalau Yesus dibunuh, kalau Yesus yang digantung di pohon itu, maka Yesus adalah seorang pembohong besar. Karena dia mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang tertulis dalam kitab Taurat adalah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Keluaran 23 nomor 7. Berarti yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Gimana dong? Yesus pembohong atau Yesus orang benar? Kalau Yesus pembohong, dia yang mati di atas tiang salib. Tapi kalau Yesus adalah orang benar, wajib hukumnya Yesus tak boleh dibunuh. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ketika disidang oleh Pilatus, Herodes, tak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada diri Yesus. Nah, karena Yesus tidak memiliki kesalahan, maka dia tidak boleh disalibkan. Berarti yang kamu sembah selama ini, yang kau sebut Yesus, itu adalah Yesus palsu. Bukan Yesus itu. Makanya dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus palsu akan datang menurut Yesus. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul nggak Yesus palsu? Muncul. Mana dia? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah Yesus palsu yang muncul di padang gurun mengaku sebagai Yesus kepada pendiri Kristen bernama Paulus. Tergenapi bukan? Menyesatkan banyak orang, Paulus menyesatkan banyak orang. Coba, jujur terhadap diri kalian. Kalian ibadah sekolah minggu, apa ibadah hari minggu itu perintah siapa? Perintah Tuhan? Mana perintahnya? Perintah manusia? Jelas. Anda makan babi, perintah Tuhan? Tak ada. Perintah manusia? Jelas. Anda tidak bersunat, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Anda menyembah Yesus, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Berarti Yesus palsu telah datang kepada Paulus untuk Paulus mematikan akal manusia agar manusia membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan. Ingat, Keluaran 20 nomor 3. Jangan kau membuat, jangan ada Tuhan lain di hadapanku.
orang Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi bernama Yesus Sang Bintang Timur. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, wahai Kristen, ya paman, Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Tuhan inilah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhannya Yahudi. Kau bicara apa dari tadi ini, Zuma? Nah, memang nggak bisa kau tangkap. Karena otakmu sudah penuh dengan Yesus palsu. Gimana caranya mau kau tangkap? Astaga. Zuma. Apakah saudara percaya Yesus menubuatkan muncul Yesus palsu? Berdasarkan Matius 24 nomor 24? Percaya tidak? Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias itu siapa? Yesus. Maksudnya apa? Yesus palsu. Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Ada enggak makhluk yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada. Di mana itu? Di padang gurun. Ketemu dengan siapa? Pendiri Kristen. Siapa itu? Paulus. Siapakah engkau paman? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa yang terjadi setelah itu? Paulus yang tadinya belajar Torah, Paulus yang tadinya taat Taurat, seketika datang makhluk gaib, makhluk halus ngaku Yesus. Seketika dia menjadi setan. Ajaran Tuhan dibilang sampah. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Filipi 3 nomor 8 dan seterusnya. Dia katakan hukum Taurat itu adalah tai. Skubalon, tinja, kotoran, sampah. Skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Tinja. Hukum Taurat itu adalah tinja, kata Paulus. Apa yang merasuki Paulus sampai pengak seperti itu? Apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk? Galatia 3 nomor 13. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus mengatakan tak ada orang selamat karena tunduk kepada hukum Tuhan Taurat? Ayo, makhluk apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu sampah? Hukum apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu kutuk? Makhluk apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan Yesus mati digantung di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Setan apa yang merasuki beliau? Coba. Kalau Tuhan merasukinya nggak mungkin. Nggak mungkin ada manusia kerasukan Tuhan. Anda nggak percaya? Kalau Paulus itu kerasukan setan? Indikasinya jelas. Baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 17 nomor 18. Baca di situ. Siapa yang datang kepada Paulus memproklamirkan Paulus itu adalah setan. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Wahai kalian semuanya, inilah Paulus, orang yang diutus oleh Yang Maha Tinggi, orang yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Siang malam setan itu teriak kesana kemari. Mohon perhatian, mohon perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pasar, yang ada di sungai, yang ada di atas pohon maupun dalam kelambu, dengarkan baik-baik. Paulus dan kawan-kawannya ini adalah utusan dari Yang Maha Tinggi, diutus kepada kalian sebagai juru selamat kepada kalian untuk mengajarkan kalian kepada keselamatan. Paulus bosan mendengarkan si setan berteriak dan teriak-teriak seperti itu. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus, kuusir kau. Paulusnya dibantu oleh setan untuk mempromosikan kerasulannya. Sedangkan Yesus tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Elohim tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Giliran setan mempromosikan kerasulan rasulnya Karisteng. Di mana tertulis? Kisah Para Wartawan 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Setan di situ sebagai
Sebagai apa? Juru bicaranya Paulus. Demikian. Dinda Ardiansyah. Ya, aman. Siap, Gurunda. Salah. Dinda Ardiansyah. Siapa? Betul. Ketika Tuhan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Apakah Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi? Ya atau tidak? Pasti. Pintar. Gila ini anak. Bisa kawin lagi. Siapa nama Tuhan baru yang dibuat di hadapan Elohim oleh orang barat? Pintar. Bisa kawin lagi. Yang bertanya, bukan kau yang menjawab. Enak kali. Berarti yang melanggar membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi agama Kristen. Ayo teman-teman yang masih bisa diselamatkan, jangan menyembah Tuhan baru ciptaan barat yang dibuat di Pulau Patmos. Akulah Yesus, lari tunas daun, bintang timur gilang gemilang. Masuk ke Indonesia melalui Belanda dan Jerman, tadinya Tuhan, hanya modal satu huruf H ditiupkan di tengah-tengah kata Tuhan. Tiba-tiba menjadi Tuhan. Hore! Anak Maria jadi Tuhan di Indonesia. Tepuk tangan. Halo, Juma. Iya, Paman. Kamu mau dakwah ngawur apa gimana, Juma? Oh, itu fakta, Paman. Itu fakta. Itu ngawur. Itu fakta. Itu fakta. Mari kita buktikan. Benar tak Yesus meramalkan, menubuatkan akan muncul Yesus palsu? Betul atau betul? Apa? Kamu tanya apa? Yesus benar enggak menubuatkan akan muncul Mesias palsu? Benar tidak? Oh ya, itu ada di Alkitab seperti kamu. Bagus, tepuk tangan dulu. Mesias di sini Yesus atau bukan? Ya, Mesias kan Yesus. Oke, berarti yang dibuatkan oleh Yesus adalah munculnya Yesus palsu. Ya, betul? Artinya kan ada yang mencoba menyerupai. Bagus. Membawa ajaran bagus lah. Makanya kamu jangan yang ngawur. Bagus. Yang datang kepada Paulus, kepada Paulus di padang gurun yang mengaku Yesus itu siapa? Ya itu fakta. Itu kan cerita yang dipaksakan yang ditulis oleh Lukas. Kamu gak nyampe nalar kamu di situ ya. Emang kalau orang nalar gak nyampe ketawa. Saya ulang. Yang datang kepada Paulus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik itu siapa? Jawab. Ya Yesus. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat lengkap dengan jasad atau tidak? Nah ini gini ya, kamu gak ngerti bahwa Allah itu enggak. Ini bukan gereja. Menurut malaikat di dalam Kisah Para Rasul, dengar. Menurut malaikat di dalam kitab saudara, Yesus ini datang ya di Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya atau tidak? Ayo, menurut malaikat loh, bahaya. Bahaya kalau saudara sebagai Kristen tidak percaya kepada Bible dan tidak percaya kepada malaikat yang dikarang oleh Lukas. Malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Yesus caranya naik ke langit lengkap dengan jasad atau tidak? Oke, Juma, aku jelaskan. Lengkap atau tidak? Udah dengar kamu Juma. Lengkap atau tidak? Gantian kamu saya jelaskan. Lengkap atau tidak?
Lengkap. Nah, datang nanti kedua kalinya lengkap atau tidak? Lengkap dengan tubuh kemuliaan. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Dengar, saya jelaskan ke kamu, biar kamu. Saya tanya, yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Saya jelaskan ke kamu. Kamu jangan nanya yang salah. Itu pertanyaan botol. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kamu luruskan dulu pertanyaan kamu, Juma, jangan botol. Itu pertanyaan botol, Juma. Saya jelaskan dulu ke kamu. Oke? Malaikat berkata, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Kamu ketakar di sini, Juma. Lengkap dengan jasad. Kamu gantian. Kedatangan kedua lengkap dengan jasad. Yang makhluk datang kepada Paulus lengkap jasad atau tidak? Jawab. Susahnya kamu, saya jawab ketololan kamu tidak mau gantian. Itu ketololan kamu. Pertanyaan saya apa, Bang? Pertanyaan apa saya? Kamu kan bilang Yesus datang kedua kali lengkap. Ketika di Paulus kamu menganggap itu kedatangan dua kali. Itu ketololan kamu. Jadi itu kedatangan keberapa? Nah, bukan kedatangan, itu teofani. Iya. Bisa berteofani. Paham kamu? Di Dharma Perjanjian Lama itu sudah dinyatakan dengan Allah. Ketawa, goblok kamu ketawanya. Kalau tolol itu jangan ketawa, Juma. Saya ajarin kamu, itu bentuk teofani dari Allah. Bagaimana di dalam Yohanes 16, Bung, jangan emosi dulu. Di dalam Yohanes 16, di dalam Yohanes 16, Yesus berkata, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, setelah dia terangkat, yang datang setelahnya roh kebenaran atau Yesus sendiri? Roh kebenaran dengan Yesus itu sama, satu sama dia Allah. Itu ketololan kamu. Ya itu ketawa kamu kan, tolol kamu. Kamu mengetahui ketololan kamu, Juma. Kalau saudara mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, kenapa Yesus harus pergi dulu? Baca Yohanes 16. Baca Yohanes 16. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Yang datang setelah Yesus siapa? Saya jelaskan kamu dulu biar kamu nggak botol ya. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Dengar. Ini gaya kamu di. Pakai otak. Saya lagi membantu kamu penginjilan yang jujur, bukan tipu-tipu. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus siapa? Keperpustakaan. Jangan membantah kalau masih tataran baru belajar. Jones. Kalau masih tataran belajar, jangan kesini, jangan bantah saya. Menurut Yesus, kamu goblok. Menurut Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, blokir kamu ya, lu blok. Menurut Yesus dalam Yohanes 16, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Perpustakaan. Mau diskusi bagus gak, Juma? Kalau diskusi bagus itu dijawab sesuai dengan jawaban yang betul, bukan dipelintir ke sana kemari, menyembunyikan identitas setan yang Anda sembah. Kamu Yesus berkata, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Jawab. Kamu tenang ya. Roh kamu tenang. Kamu memang iblis, kamu tenang. Bentar, saya jawab. Ketika dia pergi itu terangkat, dia dengan tubuh kemuliaan. Berarti ada satu tubuh. Lihat tuh gaya diskusinya kan kampung. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Jangan kok kemana-mana. Ini bukan gereja. Di sini orang mengajarkan Bible dengan jujur, tak ada bohongan. Di sini gratis, tak ada perpuluhan, tak ada tujuan untuk menjerat dengan tipu daya. Di sini jujur, Nah, coba kau jawab. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Berdasarkan Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus
yang adalah penolong lain itu siapa? Jawab. Ya, coba kamu jangan kayak bencong Juma. Diam kamu, tenang. Emosi nih. Kamu saya lihat kayak bencong kamu. Tenang dulu, Emosi tenang. Kamu tenang, nih. diam. Ingat, Abang ada saja deh. gimana gue masih menjawab di mulut lagi nih. Ini mau diskusi Yohanes apa coba? 14 nomor 16. Saya mau jawab, cuman dia jangan kayak Aku bencong. akan minta Ngobrol kepada mulu, Bapa ngomong mulu. agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, Itu saya terlagi yang ada sama Bang datang Zuma, Pak setelah Jones. Gak usah dijelasin Yesus firman Tuhan. terangkat itu siapa? Jawab. Ya, Akan ngerti firman Tuhan itu, kamu Pak. tenang dulu. Saya jawab Juma. Tapi kamu tenang. Bagaimana kita mau Dia lagi jawab? kemasukan roh yang masuk ke babi-babi itu loh, Pak. Coba Yang makan babi siapa toh? Roh Iya, jahatnya pokoknya masuk ke masuk sama babi. kami itu, Bang Zuma. Babinya kau makan. Dari tadi berarti jerit-jerit rohnya dan orang mau babinya jelasin masuk. nggak bisa. Karena si Satu-satu. Jones ini mencoba untuk nipu. Yang saya tanya apa, yang dijawab apa. Coba ya, saudara siapa namanya ini? Revindo, dengarkan. Kita dengarkan, sama-sama kita dengarkan, kita saksikan Jones. Jones, menurut Yesus dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus mengutus seorang penolong lain dari Yesus. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yaitu penolong lain. Menurut doanya Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12. Nah, itu menurut Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Menurut kamu, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Oke, Pasti bengkok. saya jelaskan Pasti bengkok. ya. Pasti Ya bengkok. sudah, karena kan nggak mau menurut kamu kan. Ya, Kalau menurut Yesus kan Alkitab, penolong lain. sebentar, Menurut sebentar. Anda siapa? Jawab. Sebentar, jangan menurut kamu. Coba dengerin dulu. Menurut Ya. Yesus penolong lain. Menurut Anda Lihat siapa? Hendy, coba lihat bos Dia itu lagi ya, kesurupan babi kayak yang bencong. apa itu? Pasti bengkok. Kesurupan setan yang Jawab, masuk ke nggak babi bisa, itu, Pak Hendy. Pasti Jones. bengkok. Coba lihat. Pasti Gini orang bengkok. Yang kesurupan. bengkok tuh otaknya kan. Gue yang bilang Menurut bengkok, Yesus coba. yang datang Dia setelahnya kirain dia penolong kayak lain. gitu, dia Menurut malah Anda percaya. siapa yang datang Boleh, setelah coba Yesus? lihat. Tapi mintanya diskusi. Terlihat Ayo. goblok Tapi gue sekali nggak kalau boleh Bang Zuma. jawab. Ayo. Gimana Yang datang coba? setelah Yesus menurut Yesus adalah Ya penolong lain. Menurut coba, Anda siapa? Jawab. Coba jangan tunjukkan kebencongan lu. Lu tenang dulu. Aduh, gua gimana jawab. sih Bro John nggak bisa jawab, saya turunin nih Pak John. Kalau nggak bisa jawab saya Disuruh turunin. jawab malah begitu. Saya diam, Anda jawab. Silakan. 1, 2, tidur. Iya, Oke, silakan. saya jawab ya, sebentar. Jadi, itu Yesus kan naik, makanya dia minta satu yang datang, itu adalah dalam bentuk roh. Dan itu adalah Roh Kudus. Karena dalam bentuk roh dia yang datang nanti. Yang datang sekarang. seorang kok. Jadi ketika, sebentar dulu Hendy. Yesus Sebentar dulu, mengatakan gua jelasin seorang. dulu. Dia bilang Roh Kudus. Tengoklah Iya, Anda. seorang itu tetap pribadi. Karena seorang tetap pribadi, tapi Roh Kudus. Lihat, Dalam bentuk bengkok, roh itu. pasti bengkok. Nah, jadi ketika itu Yesus terangkat itu kan dia pakai tubuh kemuliaan. Tentu Roh Kudus yang diutus ke dia ke dunia menemani kita. Penolong lain. Itu salah Cak satu. Ayu. Penolong lain. Cak Ayu. Sebentar Penolong lain. bencong. Saya mau jawab kamu Penolong mengganggu lain. terus. Kata Yesus penolong lain. Kata kamu Yesus. Saya katakan Roh Kudus. Yang Saya datang nggak Roh pernah bilang Kudus. Yesus. Yang datang kepada Paulus Roh Kudus atau siapa? Hei. Aduh, gua turun dulu deh. Pada gua di ini gua laporin. Kamu mengatakan yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Katanya Roh Kudus Tolong yang itu, Bang datang Zuma, setelah kesurupan, weh, Yesus. tolong. Yang datang justru Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bentar lagi buat sekte agama baru aja Bang Zuma. Udah ahli kitab itu semua kita kuasai. Retindo. Yesus berdoa, "Ya Bapa." Apa, Paman? "Utuslah seorang penolong lain setelahku." "Ya Paman." Nah, doanya dikabulkan. Percis sekali Datanglah kayak anjing yang Yesus kepada menggonggong itu, Bang pengikutnya. "Wahai Nah. pengikutku, ya Bilang Paman, Bang Zuma. aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Caranya penolong lain itu tidak dinonaktifkanlah, akan datang." diturunkanlah. Nah, Yesus pergi. Yang datang setelah aku siapa? Penolong lain.
Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, Tolong itu Bang Juma kesurupan weh. Masuk sinden dia katanya tuh. yang datang penolong lain. Kok yang datang justru Yesus? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Iya, Bang Juma itu penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus penyesat yang memakai nama Yesus. Mantap saya pakai dalil. Jangan sibuk bahas hadis, sibuk bahas Al-Quran, sedangkan Bible kalian tak paham. Ayo, Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengutus seorang manusia penolong lain. Kata siapa? Kata Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Paulus adalah Yesus. Menurut Yesus, no. Yang datang setelahku adalah penolong lain. Nah, mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang betul ini? Coba Repindo jawab. Sesudah Yesus, siapa seorang penolong lain itu Repindo? Siapa? Itu kayak Bang Juma aja, dia yang paling Kristen dari orang Kristen itu. Kamu diam, nggak bisa menjawab. Diam. Enggak, dia paling jago soalnya. Oh iya, Mau dijelasin juga, pendetamu nggak ada suruh gunanya. belajar sama abangmu ini. Orang kesurupan susah dijelasin Kamu itu. mau menjawab, tapi kau ngomong terus. Diam. Kan kamu nggak mau menjawab. Kau diam aja mendengarkan. Suruh pendetamu belajar sama saya. Masalahnya dia menghina agama aku. Kayak gimana aku mau dia? Mana yang kuhina? Tunjukkan. Yang kuhina yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Yang mana yang kuhina? Berdoa aja lah kau Bang, biar diterima Tuhan. Yang mana yang kuhina? Tunjukkan ke saya. Jangan kau fitnah saya dong. Oh, saya kau tidak kayak memfitnah Magdalena. Anda. Memfitnah Ratu Ento, menghina. Padahal kalian yang menghina agama kalian sendiri. Mana? Tunjukkan saya menghina. Mana? Agamamu tidak betul. Mana? Iya, agama Islam paling benar di dunia ini Bang. Oh pasti dong, pasti. Kok baru tahu? Iya. Kamu baru tahu? Nah, senang kan dibangga-banggain gitu Kamu kan? baru tahu? Karena Iya Yesus dong, menerangkan itu. senang sekali Anda dibangga-banggakan begitu. Sekarang begini, menurut saudara, benarkah Yesus itu juru selamat? Dari tadi mau dijawab pun kok nggak ada gunanya. Kutanya dulu, benar enggak Yesus itu juru selamat? Kalau aku bilang iya atau enggak, itu enggak urusan Anda. Benar tidak Yesus itu juru selamat? Selamat dalam Kau bilang bahasa nggak bisa Arabnya aku apa? sama si Juma itu nggak bisa. Lebih dari anjing itu si Juma itu. Juru selamat, juru Islam. Ada nggak Yesus disebut juru Kristiani? Ada nggak? Apa sih juru Kristen? Enggak. Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Ini tengok makanya dalam Yohanes 14, Yohanes 14 27. Yohanes 14 27 apa kata Yesus? Udah emosi dia. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 27? Aku tinggalkan Islam untuk kalian semuanya. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Ada nggak? Nggak ada anjing. Nggak ada. Udah mulai emosi dia. Turun. Udah mulai keluar dia. Emosi. Anjing, cuma anjing, babi ya. Udah menghujat dia. Nggak bisa diskusi, mengeluarkan kata-kata. Jangan emosi dong. Kata-kata yang dia makan tiap hari. Jangan emosi, Dek. Kau tahu, kalau kau tuduh saya anjing, kau tahu. Setiap manusia spermanya itu mengandung saripati dari apa yang mereka makan. Orang tuamu makan anjing, saripati anjing jadi sperma. Sperma dia pancarkan masuk ke rahim ibumu. Nah, sperma mengandung anjing. Lahirlah kau. Berarti yang separuh anjing separuh manusia saya atau kau? Hei. Coba kamu makan anjing, habis itu kau bersendawa. Kira-kira napasmu bau apa? Bau minyak rem. Hoi. Kau makan anjing, habis itu kau bersendawa. Sendawamu bau apa? Bau sangit. Bau anjing. Nah, kau anjing. Jadi kau jangan sebut-sebut anjing. Silakan diambil alih Bang Handi. Saya bikin kopi dulu campur masako. Dinda Ardiansyah. Siap Kurunda. Dengarkan baik-baik nada lirik yang akan aku dendangkan. Ciki caka cicaka di dinding, diam-diam merayap, datang seorang oten.
otaknya dimakan. Mantap, 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 Masya Allah. Gurunda Zuma, Masya Allah. Maksud saya itu kalau diskusi itu ya nyambung dikit apalah. Kan tadi topiknya jelas, Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa, yaitu apa? Seorang penolong yang lain. Dijawab oleh Pak John, katanya Roh Kudus. Ternyata penolong yang datang itu Yesus menurut Paulus. Masa ada Roh Kudus adalah orang, jadi serba salah begitu. Dijelasin baik-baik, gak terima. Mengeluarkan kata-kata binatang yang dia konsumsi tiap hari. Kenapa sih? Kenapa begitu? Ya kalau belum cukup umur ya gak usah diskusi, mending nanya saja. Itu ya. Host, disambut dulu tamunya yang baru itu, silakan. Bang Joni, selamat pagi. Bang Joni, selamat pagi. Waduh, gimana dong? Kata-kata itu memang gak lumrah sih buat mereka ya. Kalau gak salah Yesus juga pernah mengatakan dalam hal ada seorang perempuan yang anaknya sakit, minta tolong kepada Yesus. Yesus nggak mau karena Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Tapi memaksa, terpaksa Yesus mengeluarkan kata itu gitu. Di Bible ada loh itu. Yesus mengeluarkan kata yang dimaksud tadi. Nah inilah. Jangan coba-coba mengeluarkan kata binatang karena binatang itu kau konsumsi. Diskusilah, santai. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja, oh ilmu saya belum nyampe, kan kelar. Jawab kok nggak nyambung, malu-maluin aja Bang John.